dalam hujan. Hari ini saya mau share dari Rut pasal yang ketiga. Ini adalah sebuah kisah cinta. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepada Rut, ya. Jadi saudara, ini adalah kisah di mana mau akhir daripada musim menuai. Jadi musim menuai itu kurang lebih sekitar 50 hari, Pentakosta. Setelah Paskah mereka mulai menuai, ya. Itu hari-hari raya di Israel. Dan di hari raya buah sulung itu hari raya dimulainya penuaian pertama. Mereka mengunjukkan yang sulung. Itu sebenarnya gambaran tentang Yesus, dimulainya penuaian. Dan itu diakhiri dengan Pentakosta, 50 hari. Dan saudara, ini adalah periode di mana ketika Naomi bicara itu adalah ketika mereka semua selesai dalam musim menuai. Di hari raya Pentakosta, ya. Naomi mertuanya itu berkata kepada, jadi saudara, selama kurang lebih 2 bulan, Rut dan Naomi itu hidup dari kemurahan daripada Boas. Jadi Rut itu konsisten, dia tetap datang di ladang Boas. Boas bilang, kamu tetap datang di sini ya, kamu jangan pergi kemana-mana. Dan saudara ingat minggu lalu, dikatakan bahwa Boas itu sengaja bilang sama pengerjanya, kamu kasih, jangan biarkan dia pungut sisa-sisa. Kamu sengaja ambil dari yang kalian sudah tua itu, kasih jatuh, sengaja kasih jatuh. Kasih jatuh banyak-banyak. Jadi mereka akhirnya Rut dan Naomi itu hidup dari kemurahan Boas itu selama kurang lebih dalam waktu penuaian itu. Saudara. Mereka hidup, mereka bisa dapatkan kemurahan. Saudara, saya percaya juga tahun ini adalah tahun di mana kita menuai bukan dengan kekuatan kita, saudara. The greater harvest, ketika kita tahu kita punya Tuhan yang ada buat kita. Saudara bisa tetap menuai, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Amin, saudara. Ya, dan penuaian itu bukan karena kekuatan kita. Sama seperti Rut dan Naomi, mereka tetap bisa mengalami supply. Dan supply itu adalah karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, mari kita lanjutkan saudara. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku. Nah saudara, ini satu perkataan yang luar biasa. Ada sebuah keintiman yang terjadi. Jadi harusnya dibilang anak mantuku, ya kan? Tapi bagi Naomi, Rut itu bukan lagi hanya seorang anak mantu, tapi dia juga menjadi anaknya sendiri. Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Saudara, ya, minggu lalu kita belajar bahwa ketika waktu Rut dan Orpa itu mau mengikut sama Naomi bilang, kamu masih muda, kamu bisa temukan suamimu, kamu masih bisa cari suami lagi. Nah saudara, waktu mereka temukan suami, sebenarnya mereka temukan satu tempat perlindungan. Dalam bahasa Inggrisnya, keamanan juga, perlindungan juga, ya, supaya engkau berbahagia. Jadi ketika seseorang menemukan tempat perlindungannya, dia itu berbahagia. Nah masalahnya saudara, nah hari ini saya mau kaitkan dengan kita. Apa yang menjadi perlindungan dalam hidup saudara, sehingga engkau bisa berbahagia dalam hidupmu? Ya, saudara, kita mau berbahagia dalam hidup ini. Apa yang menjadi perlindunganmu? Apa yang menjadi keamanan dalam kehidupan saudara? Sehingga engkau bisa berbahagia. Hari-hari ini orang merasa aman ketika, wah saya punya segala sesuatu. Tapi hari ini saudara, orang punya kekayaan, orang punya jabatan tinggi, tidak menjamin dia bisa bahagia saudara. Kalau saudara lihat hari-hari ini COVID saudara, COVID itu tidak pandang orang kaya, orang miskin, pejabat atau presiden. Saudara, seluruh dunia, COVID itu menyerang siapa saja saudara. Hari-hari ini kalau saudara lihat di kota Kupang, yang kena itu bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang-orang yang punya kekayaan, punya jabatan. Akhirnya apa saudara? Di mana kita letakkan perlindungan dan keamanan kita hari ini? Firman Tuhan berkata, ya, yang bisa menjadi keamanan. Kalau saudara ada rasa aman, saudara bisa bahagia tidak? Bisa bahagia. Amin saudara? Bisa ada damai sejahtera tidak saudara? Bisa ada damai sejahtera. Tapi di manakah rasa aman kita taruh saudara? Di manakah rasa damai sejahtera kita taruh hari ini? Coba kita buka Roma pasal 5 ayat yang pertama. Saya ingin masuk ke sini sedikit sebelum kita melanjutkan saudara. Ya, Roma pasal 5 ayat yang pertama berkata begini saudara.
seseorang yang dibenarkan karena iman, ya, kita yang dibenarkan karena iman, kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena siapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, berbahagia itu adalah juga damai sejahtera. Saudara bisa hidup dalam damai sejahtera. Apa yang buat hari ini kau bisa hidup dalam damai sejahtera? Jangan taruh damai sejahteramu pada apa yang kau punya, pada apa yang bisa engkau beli, pada apa yang bisa membuat engkau seperti engkau terlindungi, saudara. Ya, hari-hari ini saudara, semua orang jadi parno, jadi takut. Mau kemana-mana jadi takut, saudara. Tidak ada damai sejahtera. Saudara, kita tetap berhikmat, kita tetap ikuti protokol kesehatan, kita tetap patuhi semua aturan, tapi jangan taruh damai sejahtera kita pada apa yang bisa kita lakukan, saudara. Taruh damai sejahtera kita pada sesuatu yang tidak bisa digoyahkan. Apa itu, saudara? Karya Kristus yang membenarkan hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Taruh damai sejahtera kita pada apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia membenarkan kita di atas kayu salib, saudara. Dia perlindungan kita. Amin, saudara. Ya, kita yang dibenarkan karena iman. Kita akan hidup dalam damai sejahtera. Jadi saudara, bagaimana saudara bisa hidup dalam damai sejahtera? Setiap hari engkau sadari, siapa dirimu di dalam Kristus. Engkau lagi susah, sadari, aku kebenaran Allah dalam Kristus. Engkau lagi ngalami masalah, aku adalah orang benarnya Tuhan di dalam Kristus. Aku dibenarkan bukan karena aku baik, tapi oleh karena Kristus baik. Engkau lagi ngalamin kebahagiaan, aku adalah orang benarnya Kristus. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Aku milik kepunyaannya sendiri. Sadari itu, saudara. Dan jadikan itu sebagai sebuah dasar yang buat engkau bisa punya damai sejahtera. Buat engkau bisa punya perlindungan. Amin, saudara. Kalau dalam konteks Rut, sebenarnya Naomi itu mau bilang gini. Kamu pergilah sama, dengan kata lain, kamu nikahlah sama Boas. Kalau kamu nikah sama Boas, kamu ada perlindungan. Nah, Boas itu gambaran siapa? Gambaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya, ini sebuah kisah cinta, tapi ada gambaran yang indah di dalamnya. Nah, ayat yang kedua, saudara. Ayat yang kedua. Coba kita baca, Rut pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita, atau adalah saudara kita, atau rumpun keluarga kita. Dan dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Jadi ini akhir daripada penuaian. Saudara, jadi saudara, kita baca terus saja, saudara. Ayat yang ketiga. Maka mandilah, beruraplah. Apakah selama ini Rut tidak pernah mandi? Disuruh mandi lagi, saudara. Mandilah, beruraplah. Maksudnya berurap itu apa, saudara? Berurap itu artinya, saudara, jadi ini menurut penafsiran gini, Rut itu selama ini kan dia janda. Dan dia masih pakai pakaian kabung. Jadi orang Israel itu kalau dia berkabung, dia harus pakai baju kabung. Ya, mukanya ya kemomos-kemomos gitu. Kotor-kotor gitu, saudara ya. Kalau nanti saudara yang bukan dari Kupang tidak tahu, saudara. Jadi mukanya muka kabung, pakai abu, kain kabung, saudara. Jadi itu pakaian janda yang sedang berduka karena kehilangan suaminya, meninggal. Tapi Rut bilang apa? Kamu mandilah, beruraplah, artinya Rut bilang ini, tinggalkan pakaian kejandaanmu. Ya kan? Artinya dibilang gini, mulai sekarang kamu ini bukan lagi berduka. Siapkan hatimu, engkau akan bersuka cita. Karena engkau akan menikah dengan Boas. Engkau akan ditebus dengan sama Boas. Jadi suruh tanggalkan pakaian kejandaannya. Jangan berduka cita lagi. Ayo siapkan hatimu. Nah, Rut ini disuruh sama Naomi sebuah strategi begitu. Tapi saya ingin bilang gini, saudara. Tadi Naomi bilang, bukankah Boas itu sanak kita? Ayat yang kedua, bukankah Boas itu adalah keluarga kita, rumpun keluarga kita? Bukankah Boas yang pengerjanya perempuan telah kau temani adalah sanak kita? Maksudnya apa? Kenapa Rut bilang gitu? Nah, saudara, di dalam hukum Taurat orang Israel, ya, ada sebuah aturan, kalau seorang itu kehilangan suaminya, dan untuk meneruskan keturunannya, maka
rumpun keluarga terdekatnya dia. Kalau tidak ada kakaknya atau adiknya, maka dicari keluarga terdekat. Nah, keluarga terdekat itu sanak yang wajib untuk menebus kembali. Jadi yang ditebus itu apa? Yang pertama, kalau ada harta daripada keluarga yang sudah jadi janda ini, hartanya itu udah dibeli sama orang lain, maka ya rumpun keluarganya atau sanaknya itu wajib untuk menebus kembali harta itu. Ya. Coba kita buka Bilangan 35. Ayat 19. Saya ingin tunjukkan ayat-ayatnya Saudara. Tapi nanti Saudara baca di rumah saja. Saya ingin tunjukkan secara cepat. Nah, ini penuntut darah. Nah, salah satu kewajiban daripada sanak atau ya kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan kinsman redeemer. Kinsman redeemer itu saudara yang harus menebus. Nah, tugasnya apa? Salah satunya adalah ini penuntut darah yang harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Maksudnya gini Saudara, kalau ada seseorang itu meninggal, dibunuh oleh orang lain, maka sanak keluarganya itu wajib untuk menuntut pembalasan. Wajib untuk menuntut pembalasan. Ya, dia harus, makanya ada di Israel itu ada kota-kota perlindungan. Orang yang membunuh tanpa sengaja, dia berhak lari kota perlindungan. Maka sanak daripada keluarga yang dibunuh itu tidak bisa mencari dia. Jadi salah satu fungsinya itu, sanak keluarga. Terus kita dengan bahas ini. Imamat 25 ayat 25. Saya akan tunjukkan secara cepat saja. Ini aturan-aturan yang ada di Israel, Saudara. Apa fungsinya dia punya rumpun keluarga itu? Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian miliknya, maka seorang kaumnya atau sanaknya yang berhak menebus, yaitu kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya. Jadi, saudara ingat Naomi dan ini siapa? Ruth ini, kan udah jadi janda. Mereka tidak punya apa-apa, mereka nol besar. Tapi mereka sebelumnya kan punya tanah, punya harta. Tanah itu telah dibeli oleh orang lain. Nah, sanak itu wajib untuk menebus kembali. Ya, itu aturannya Saudara. Yang ketiga, Ulangan 25 ayat 5-10. Apabila orang-orang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar sanak saudaranya, rumpun keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan apa? Ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu. Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Jadi nama daripada Elimelek itu tetap ada, anaknya itu. Supaya rumpun keluarganya itu menikah. Jadi kalau ada istri kehilangan suami, dia jadi janda, maka rumpun keluarga daripada suami itu wajib menikahi itu istri yang udah jadi janda itu. Ada di tempat keluar daerah kita ada aturan seperti itu? Tidak ada ya. Di Israel seperti itu Saudara. Jadi Saudara, dia harus nikahi. Supaya apa? Supaya nama garis keturunan daripada sang bapak itu tidak hilang, meneruskan. Kewajibannya itu Saudara. Tapi Saudara ada perkecualian. Supaya nama itu jangan terhapus. Ayat yang ke-7. Terus, tapi jika orang itu tidak suka, berarti ada suka tidak suka. Beta sudah mau ambil dia sebagai betapu istri. Maka haruslah istri saudara itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel, ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar denganku. Nah Saudara, saya ingin bilang gini Saudara. Jadi sistem tebus menebus ini, tebus tanah, terus tebus kembali, ambil jadi istri, itu adalah adat istiadat hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan buat orang Israel. Tapi ini sebenarnya menggambarkan siapa Saudara? Ini menggambarkan Yesus. Dia adalah penebus kita. Apa syarat untuk jadi penebus bagi orang Israel? Ada 3 syarat utama. Yang pertama, dia haruslah sanak saudara. Dia tidak boleh orang lain. Dia haruslah orang yang paling dekat. Saudara tahu kenapa Yesus Allah harus jadi manusia? Supaya dia bisa dekat dengan saudara. Dia bisa jadi sama seperti saudara. Itu syarat pertama saudara.
Penebus itu harus dari sanak saudara sendiri. Yang kedua, syarat sebagai penebus apa? Dia harus kaya. Iya dong, masa kalau orang miskin, dia tidak bisa tebus. Betul tidak saudara? Kalau dia tidak punya harta, bagaimana dia bisa tebus? Dia harus kaya, artinya dia mampu. Dia punya kemampuan untuk membeli, menebus. Supaya kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Bahkan dia tebus saudara. Bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan biasa, tapi dengan darahnya sendiri. Darahnya jauh lebih besar daripada segala kekayaan yang ada. Satu tetes darah Yesus mampu untuk membebaskan saudara dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Amin saudara. Tapi ada syarat ketiga. Syarat ketiga ini juga saudara, ini penting. Yang pertama dia harus saudara. Yang kedua dia harus mampu atau kaya. Yang ketiga dia harus mau. Tadi ada peraturannya, kalau dia tidak mau bagaimana? Bisa tidak saudara? Bisa. Saya mau tanya sama saudara, Yesus mau tidak menebus hidup saudara dan saya? Yesus mau tidak menebus hidup saudara dan saya? Dia mau, bahkan kalau hanya ada saudara sendiri yang mau percaya sama dia, maukah dia tetap naik di atas kayu salib? Dia tetap mau naik di atas kayu salib, karena dia mencintai saudara. Amin saudara? Ini sebuah gambaran yang indah saudara. Bagaimana kita punya seorang penebus yang luar biasa. Mari kita lanjutkan saudara. Ya. Kitab Rut, kita kembali kitab Rut. Rut pasal yang ketiga. Maka mandilah, beruraplah. Kalau saudara tahu saudara punya penebus yang begitu luar biasa, saudara tidak usah berduka cita. Saudara tetap bersuka cita. Amin saudara. Sekalipun situasi saudara belum seperti apa yang saudara harapkan. Mandilah, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Wah, ini trik yang dikasih sama Naomi saudara. Makanya saya bilang ini ada kisah yang luar biasa. Ayat 4. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kenapa saudara? Karena jangan sampai salah pilih orang saudara. Ya. Jadi ini Naomi dikasih tugas sama Rut begini. Rut, kau pakai baju yang bagus, pakai parfum yang mahal, ya kan? Mandi-mandi bersih-bersih, ya kan? Tapi jangan ketahuan sama Boas ya. Kamu pergi ke tempatnya dia, kamu intip-intip saja, kamu lihat-lihat saja, ya. Nanti kamu lihat kalau dia sudah makan kenyang, dia tidur, kau perhatikan di mana dia tidur. Artinya apa? Supaya jangan salah pilih orang, saudara. Ya, kalau salah pilih orang bahaya, saudara. Ya. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat. Singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Saudara, ini aneh tidak perintahnya, saudara? Wih, ini suatu perintah yang agak beresiko, betul tidak, saudara? Wih, ini datang orang pun tempat ini. Terus tiba-tiba langsung tidur di dia punya kaki ini, bagaimana ini? Kalau tiba-tiba dia bangun, dia tendang sama kita, bagaimana? Ini satu perintah yang agak, ini satu trik yang agak-agak sepertinya membahayakan buat Rut, saudara. Artinya dia harus, nah di sini kita bisa belajar tentang suatu tindakan iman, saudara. Tindakan iman, saudara. Ya, ayat yang kelima. Nanti kita akan belajar kenapa Rut sampai lakukan itu. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Saudara, ini satu peristiwa, kalau saudara ada jadi Rut, saudara, ini sesuatu yang mendebarkan, saudara. Ya,
Sesuatu yang mendebarkan. Apa yang Rut bilang, saudara? Ayat yang ke-9. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Nah, dari sini kita bisa mengerti. Jadi ternyata, ya, bagi mereka, jadi mungkin Rut ini, Naomi ini tunggu-tunggu, ini Boas ini kok tidak ada respon. Tidak ada tanda-tanda seperti bagaimana ya. Biasanya kan kalau kisah cinta itu siapa duluan? Laki-laki atau perempuan duluan? Yang lagi pacaran ini. Ya, biasanya siapa yang tembak duluan? Nah, hari-hari ini mungkin banyak yang perempuan yang tembak duluan ya. Nah, saudara, ini sepertinya Naomi sudah tidak sabar, ya kan? Tapi dia melakukan satu perintah yang cukup beresiko, ya kan? Nah, apa yang membuat sehingga Rut itu berani, saudara? Apa yang membuat Rut itu berani? Ternyata dia bilang, engkau adalah seseorang yang wajib, yang bisa dan wajib menebus aku. Sebenarnya dia bilang gini, Rut, Boas, will you marry me? Apakah engkau mau menikahi aku? Sebenarnya yang lakukan itu kan yang mesti yang pria, ya kan? Tapi sebenarnya ini bahasa kiasan saja. Makanya saya bilang ini kisah yang romantis sekali. Tapi ini yang wanita yang bilang, will you marry me, Boas? Apakah engkau mau menikahi aku, Boas? Ini satu hal yang sangat berani sebenarnya. Kenapa dia lakukan itu, saudara? Dia bilang, engkau harus apa? Coba kita baca ayat yang terakhir tadi. Siapakah engkau ini? Boas jadi kaget-kaget. Ini ada orang siapa di sayapung kaki ini? Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu. Jadi sayap itu bicara apa, saudara? Sayap itu bicara perlindungan. Minggu lalu kita udah bahas itu. Sayap itu bicara kemurahan. Sayap itu bicara perlindungan. Sayap itu bicara kasih karunia. Jadi sebenarnya Rut sedang mencari sebuah perlindungan dari Boas. Tapi dia punya resiko, Boas bisa tolak dia. Ya kan? Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Waktu saya renungkan ini, kenapa Rut sampai berani seperti itu? Kenapa Rut sampai punya sebuah tindakan iman seperti itu? Saudara, itu dimulai dari sebuah pasal 2. Ya, sebelum pasal 3 pasti ada pasal 2. Pasal 2 itu bicara tentang apa? Rut itu selalu datang di tempat Boas. Dan Boas itu menunjukkan kasihnya sama Rut. Mungkin tidak secara langsung. Dia bilang, I love you Rut, will you marry me? Tapi dari sikap daripada Boas sudah tunjukkan bahwa dia adalah penebus, dia tahu. Ya, tapi sepertinya Boas itu tidak tunjukkan secara gamblang. Saya renungkan ini apa artinya buat kita hari ini, saudara. Kadang-kadang dalam hidup ini, Tuhan itu seperti sengaja berdiam diri, saudara. Kadang-kadang Tuhan itu seperti tidak bereaksi terhadap situasi dan keadaan kita. Tapi kalau kita percaya bahwa dia adalah penebus kita, kita percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah mempelai pria kita, itu yang membangkitkan iman dalam hidup kita, untuk kita bisa tetap datang pada Tuhan. Bahkan dalam situasi mungkin kita bisa seperti ada kekhawatiran, ada ketakutan bisa. Betul tidak, saudara? Saudara tahu, tersungkur di kaki, ya ini gambaran yang indah sekali. Makanya saya bilang ini luar biasa. Kenapa Rut itu tidur di kaki? Saudara, kalau saudara lihat di Perjanjian Baru, beberapa kali, beberapa orang itu tersungkur di kaki Yesus. Siapa saja, saudara? Hari Rabu kemarin saya share. Maria, 3 kali dia tersungkur di kaki Yesus. Pokoknya 3 kali dia ada di kaki Yesus. Dia sama Marta, dia ada di kaki Yesus. Waktu Lazarus meninggal, dia ada tersungkur di kaki Yesus. Waktu Yesus diundang makan oleh ahli-ahli Taurat, dia juga mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi. Siapa lagi, saudara, yang ada di kaki Yesus? Yairus.
kepala rumah ibadat. Waktu anaknya sakit keras. Waktu anaknya sakit keras. Dia tersungkur di kaki Yesus. Kaki Yesus itulah tempat di mana kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku tahu bahwa hidupku adalah anugerah-Mu Tuhan. Amin, saudara. Hari-hari ini kita perlu sikap tersungkur di kaki Yesus. Bukan secara fisik kita terus tersungkur, kita berlutut. Bukan, saudara. Tapi hati saudara menandakan, Tuhan, aku tahu bahwa aku tidak mampu hidup sendiri. Aku butuh anugerah-Mu. Amin, saudara. Di kaki Yesus engkau akan temukan mujizat. Di kaki Yesus engkau akan temukan pengampunan. Di kaki Yesus engkau akan temukan perlindungan. Satu lagi, seorang wanita yang tersungkur di kaki Yesus. Siapa itu, saudara? Seorang wanita yang 12 tahun menderita sakit pendarahan. Saya ingat kisah itu. Dia sakit pendarahan. Dia kehabisan hartanya. Dia kehilangan semuanya. Saudara tahu apa yang membuat dia bisa nekat? Nah, ini juga saya pelajari. Ada sebuah kesamaan. Rut ini, siapa dia? Dia orang Moab. Siapa dia? Dia janda. Kalau mau pakai mak comblang. Saudara tahu mak comblang? Mau pakai orang yang mau kasih jodoh. Siapa yang berani kasih jodoh? Rut sama Boaz. Boaz seorang yang terhormat di kota Bethlehem. Seorang yang kaya. Rut siapa? Dia janda. Dia tidak punya apa-apa. Hanya oleh karena kemurahanlah Rut itu berani mendekati Boaz. Dia ambil tindakan yang sepertinya beresiko buat dia. Dia ambil tindakan apa? Dia menghampiri Boaz diam-diam. Dia datang di kaki Boaz. Dia singkapkan selimutnya Boaz. Selimut itu sebenarnya gambaran daripada sayap juga, saudara. Itu orang Israel itu punya selimut khusus, kita juga punya selimut kain adat. Mereka juga punya selimut itu. Itu gambaran daripada sayap. Nah, apa yang buat Rut itu berani datang? Sekalipun beresiko. Bisa saja Boaz bilang, siapa lu? Saya tidak kenal kau, kau berani-beraninya. Nanti bagaimana orang bilang, wah ini kita lagi lakukan perbuatan yang tidak baik, kau datang diam-diam tidur tengah malam sini sama saya, ini bahaya ini, saya punya nama bisa tercemar ini. Saudara, Rut bisa saja punya resiko. Bisa saja dia dipermalukan sama Boaz. Atau bisa saja Boaz itu ambil keuntungan dari Rut. Wih, ini ada perempuan, ini berarti dia perempuan tidak baik, datang tengah malam sini, mau tidur sama saya. Dia bisa ambil keuntungan itu. Dia, Rut, ada sebuah resiko yang besar. Saudara, waktu saya renungkan ini sama dengan wanita pendarahan. Dia punya resiko. Waktu dia mau datang sama Yesus. Tapi apa yang bisa membuat dia tetap melangkah sekalipun ada resiko? Apa yang bisa membuat dia tetap bisa berjalan sekalipun ada resiko? Dia dilempari batu, dia diomongin orang, kamu ini lagi sakit pendarahan, kenapa kamu tidak mengurung diri, kenapa kamu tidak jaga jarak, kenapa kamu tidak social distancing, kamu dekat-dekat sama orang kalau jadi najis bagaimana? Apa yang membuat wanita ini sampai dia bisa berani bilang, asalku jamah saja ujung jubahnya? Kuncinya adalah apa yang dia dengar tentang Yesus. Rut juga punya pengalaman selama berapa bulan itu. Apa yang dia lihat, apa yang dia percaya tentang Boaz, itu membuat dia berani untuk datang pada Boaz. Apa yang kau percaya tentang Tuhan hari ini? Apa yang kau percaya tentang Yesus hari ini? Akan membuat engkau bisa berjalan sekalipun ada banyak risiko yang ada di depan saudara. Ada banyak hal yang mungkin engkau belum tahu secara persis. Kalau kita baca ini seperti sudah, wah ini kan sesuatu yang luar biasa. Rut akhirnya dikawini sama Boaz. Tapi kan kalau jadi Rut pada waktu itu satu tindakan yang beresiko dan berbahaya. Mereka bisa sudah miskin tambah miskin, saudara.
Tetapi apa yang mendasari iman itu? Iman itu bukan berarti engkau selalu punya sebuah kepastian. Kadang-kadang di balik keraguan-raguanmu, engkau tetap datang pada Yesus. Engkau tetap datang pada Yesus. Engkau tetap datang pada Yesus. Saya teringat kisah seorang wanita Sirofenisia. Saudara ingat wanita ini, saudara, anaknya kerasukan setan. Ini bukan orang Israel. Ini adalah bangsa-bangsa lain. Tapi waktu Yesus lewat, dia teriak, Yesus, kasihanilah aku. Dia ribut, dia teriak-teriak. Murid-murid Yesus bilang apa? Jangan ribut. Kemudian Yesus juga bilang apa? Tidak patut untuk memberikan roti kepada anak-anak dan aku buang pada anjing. Saudara, wanita ini disamakan seperti anjing karena memang Yesus benar. Roti yang dia bawa pada waktu dia ada di bumi itu hanya untuk orang Israel. Wanita ini bukan orang Israel, dia tidak layak sebenarnya dapatkan roti itu. Tapi wanita itu, dia dengar tentang Yesus. Dia dengar tentang Yesus. Kalau wanita itu dia tidak pernah dengar tentang Yesus, dia pasti langsung mundur. Ini orang yang sombong terlalu. Sudah cari orang lain sah. Saya cari yang lain saja. Tapi saudara, wanita ini bilang apa? Ini saya gambarkan sikap tersungkur di kaki Yesus. Dia bilang gini, iya benar. Tetapi anjing pun bisa dapat remah-remah dari meja tuannya. Wah, ini saudara sikap yang luar biasa. Ini sikap yang luar biasa. Artinya apa? Dia udah resiko ditolak. Dan Yesus sudah terang-terangan tolak dia. Tapi dia tidak pernah berhenti datang pada Yesus. Dia tidak pernah berhenti datang pada Yesus. Amin, saudara. Apa yang buat hari ini engkau mungkin menjadi lemah? Mungkin engkau doa Tuhan belum jawab. Mungkin engkau berseru sama Tuhan, Tuhan belum dengarkan. Mungkin udah teriak-teriak, engkau udah puasa, engkau udah lakukan ini, lakukan lagi ini, sepertinya Tuhan tidak dengar. Dan engkau mulai tawar hati. Ketika kita dengar kisah ini, Rut bagaimana dia berani menghampiri Boas. Ini membuat kita tetap percaya. Kita tetap berani datang pada penebus kita. Karena penebus kita itu adalah Tuhan yang setia. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Apa yang kau percaya tentang Tuhan hari ini? Apa yang kau percaya tentang dia hari ini? Akan menentukan apakah engkau berani datang menghampiri dia atau tidak. Amin, saudara. Kalau engkau percaya Tuhan adalah Tuhan yang kejam, engkau percaya Tuhan adalah Tuhan yang kasih engkau corona, engkau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang buat bencana dalam hidupmu, engkau tidak berani datang sama dia. Kalau engkau percaya Tuhan adalah Tuhan yang siap menghukummu ketika engkau gagal, engkau tidak berani datang sama dia. Tapi kalau engkau percaya dia adalah Tuhan yang mati dan bangkit buat hidupmu, dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidupmu di dalam segala situasimu. Dia sudah bayar segala sesuatu. Engkau selalu punya keberanian untuk menghampiri dia. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Mungkin kau susah untuk percaya. Engkau tetap datang pada dia. Amin, saudara. Mari kita kembali ke kitab Rut, saudara. Masih ada hal yang luar biasa, saudara, ya. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Wah, ini Tuhan bilang, diberkatilah engkau. Sebenarnya kita tahu bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati bukan karena kebaikan kita. Kita diberkati oleh karena kita ditaruh di dalam Kristus. Amin, saudara. Ya, Efesus 1 ayat 3 bilang gini, segala berkat rohani dalam surga telah dianugerahkannya buat hidup saudara dan saya. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku, sekarang kau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Jadi hatinya tidak berpaling pada yang lain. Kadang-kadang kita suka berpaling pada yang lain, betul tidak, saudara? Wah, Tuhan ini tidak dengar-dengar doa saya, sudah cari dukun sah. Ya, Tuhan tidak dengar-dengar doa saya cari yang lain, sudah. Nah, kadang-kadang ada waktu seperti waktu penantian itu adalah waktu ujian juga sebenarnya. Dan Tuhan bilang, Boas bilang, engkau tidak mengejar-ngejar orang muda. Mungkin Boas ini sudah agak tua juga ya. Baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Ini janji Boas buat Rut.
Kamu mau aku menikah dengan kamu? Oke, akan kulakukan itu. Wah, ini kabar baik atau kabar buruk, saudara? Ini kabar baik. Tapi, masih ada tapinya, saudara. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Nah, kata perempuan baik-baik itu sama dengan di dalam Amsal pasal 31. Wanita yang cakap. Ya, itu. Jadi ternyata itu ditemukan di dalam Rut, saudara. Saudara, sekalipun dia adalah orang Moab, sekalipun dia adalah bangsa yang tidak layak, tapi Boas bilang, engkau adalah perempuan baik-baik. Engkau adalah wanita yang cakap. Ayat yang ke-12. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tapi, ada tapinya, saudara. Nah, kalau sudah tapi gini agak kurang enak, saudara. Tapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Jadi gini, Boasnya bilang gini, oke, aku ini orang yang wajib menebus kami, tapi ada urutannya. Ada orang lain yang lebih dekat lagi. Aku tidak bisa langkai dia, mesti dia dulu nih. Waduh, saudara, bagaimana? Rut itu udah jatuh hati sama Boas. Tapi Boas bilang, tapi masih ada yang lain ini. Wah, itu Rut seperti mau patah semangat lagi, saudara. Tidak, saya tidak mau yang lain, saya mau kamu saja. Ya. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat padaku. Ayat 13. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup. Jadi ini Rut dibawa pada sebuah ini lagi. Tapi saudara, memang masa-masa penantian itu adalah masa-masa kita diuji untuk kita tetap mempercayai Tuhan. Amin, saudara. Ya, Boas bilang gini, kalau dia tidak mau tebus, aku tebus. Nah, kalau dia mau tebus bagaimana? Ya sudah, kamu sama dia. Iya kan? Demi Tuhan yang hidup berbaring sajalah tidur sampai pagi. Ayat 14. Jadi berbaringlah Rut tidur di sebelah kaki Boas sampai pagi. Lalu bangunlah Rut sebelum orang dapat kenal mengenal. Jadi masih gelap itu, subuh dia udah bangun. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Nanti minggu depan saya akan bahas dari Rut pasal 4 ini, saudara. Ini sebuah hal yang luar biasa, saudara. Waktu kita tidak cukup untuk bahas ke situ ya. Nah, tapi saudara, saya ingin bilang gini. Nah, nanti minggu depan saja kita bahas ya, supaya tidak melebar, saudara. Ayat 15. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya lah. Berapa jelai? 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Jadi maksudnya gini, saudara. Ya, waktu pulang, Rut tidak pulang dengan tangan kosong. Rut dikasih berapa? 6 takar, 6 eva. Saudara ingat, minggu lalu, waktu Rut pulang dari dia memungut jelai, dia bawa berapa eva? 1 eva. Tapi waktu dia dekat dengan Boas, waktu dia sudah punya sebuah keintiman, ya keintiman bukan bicara yang aneh-aneh, saudara ya, tapi dia udah dapat sebuah jalan gitu ya. Dia pulang bukan hanya bawa 1 takar, dia bawa 6 takar. Ini gambaran yang indah, saudara. Semakin saudara datang sama Tuhan, semakin saudara datang sama Tuhan, semakin saudara dipuaskan dan saudara akan membawa berkelimpahan. Amin, saudara. Semakin saudara dekat ngalamin Tuhan dalam hidup saudara. Ingat tadi Rut cuma dari seorang yang pungut sia-sisa, dia dapat 1 takar waktu dia pulang, dia makan semeja. Waktu dia datang sama Boas, dia tidur di kaki Boas, dia pulang, dia bawa 6 takar. Nanti saudara minggu depan saudara lihat, dia bukan cuma bawa 6 takar, dia jadi pemilik daripada ladang itu, saudara. Bahkan bukan cuma pemilik ladang, dia pemilik daripada semua yang Boas punya. Ini gambaran kehidupan kita sebenarnya. Semakin engkau mengalami kedekatan dengan Tuhan, semakin engkau akan mengalami kelimpahan dalam hidup saudara. Tuhan itu tidak pernah ya ambil dari hidup saudara untuk buat saudara jadi susah. Kalaupun sepertinya engkau Tuhan meminta sesuatu dari hidup saudara, dia tidak pernah buat susah sama hidup saudara. Tapi dia mau memberkati hidup saudara. Amin, saudara. Waktu Rut datang, dia bawa pulang 6
takar jelai. Ayat yang ke-16. Setelah perempuan itu sampai ke mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Nah, jadi mertuanya ini sebenarnya dalam bahasanya bilang gini, bagaimana? Sebenarnya dia sudah pikir, wah ini udah jadi nyonya Boas ini. Apakah sudah berhasil? Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikan kepadaku sebab katanya engkau tidak boleh pulang pada mertuamu dengan tangan hampa. Saya ingat waktu Naomi kembali ke Bethlehem di Rut pasal yang pertama. Saya tahu Naomi bilang apa? Aku keluar dengan penuh, aku kembali dengan hampa. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan seseorang yang datang pada Tuhan, dia akan terus dibuat kosong dalam kehidupannya. Rut dia pulang dengan tangan hampa. Tapi waktu dia kembali ke Bethlehem, dia tidak lagi tangan hampa, tapi dia diberkati oleh karena Rut. Amin, saudara. Ya. Ayat yang 18. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti. Nah ini suatu gambaran indah, saudara. Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Jadi Naomi bilang apa? Duduk saja Rut, istirahatlah, percayalah, orang itu tidak akan berhenti. Dia akan terus bekerja sampai selesai tuntas. Apa yang dimaksudkan ini, saudara? Gambaran daripada Yesus. Waktu dia di atas kayu salib, dia berkata apa? Sudah selesai. Aku menyelesaikannya buat kamu. Aku bayar harganya untuk menebus hidupmu. Dan semuanya lunas. Aku selesaikan buat kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Beristirahatlah di dalam aku. Beristirahatlah karena pekerjaanku sudah selesai. Amin, saudara. Saudara bisa lihat gambaran yang indah dari kisah ini. Dia adalah Boas kita. Dia bayar harganya. Dia naik di atas kayu salib. Dia adalah kaum keluarga kita. Ibrani bilang, imam besar itu harus tahu siapa kita. Dia harus dari kaum kita. Dia harus kenal kita. Makanya Allah jadi manusia. Untuk supaya dia tahu siapa saudara. Supaya saudara percaya bahwa dia sama dengan kita. Dan bukan hanya itu. Dia bukan hanya sama. Dia mampu untuk menebus kita. Dengan apa? Dengan darahnya. Dengan hidupnya sendiri. Dan bukan hanya dia mampu, tapi dia juga mau menebus saudara. Bahkan dia menyelesaikan itu di atas kayu salib dan dia berkata, sudah selesai. Setelah kita percaya, kita punya Boas dalam hidup ini. Yesus yang menebus hidup kita. Haleluya.